Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Pratama dengan NIM D1C1244040. Baik, di sini saya membuat video jawaban soal ujian akhir semester dengan mata kuliah rekayasa proses. Baik, di sini saya akan langsung saja membacakan soal yang pertama, itu analisis reaksi. Dari 6 topik reaksi yang telah dipresentasikan, ada hidrogenasi, dehidrogenasi, bleaching, enterifikasi, dehidrasi, dan isomerisasi. Pilihlah 2 reaksi yang menurut Anda paling bertolak belakang atau berlawanan. Jelaskan mengapa Anda memilih kedua reaksi tersebut berdasarkan perubahan struktur molekulnya. Baik, di sini saya langsung jawab soal yang pertama. Menurut saya reaksi yang paling berlawanan adalah hidrogenasi dan dehidrogenasi. Kenapa demikian? Hidrogenasi merupakan proses penambahan hidrogen ke dalam senyawa yang memiliki ikatan rangkap. Akibatnya, senyawa yang awalnya tidak jenuh berubah menjadi lebih jenuh. Contohnya, pada minyak nabati, cair yang dapat diubah menjadi lemak padat seperti margarin, dan sebaliknya. Dehidrogenasi justru merupakan proses pelepasan hidrogen dari suatu molekul. Reaksi ini dapat membuat senyawa menjadi lebih tidak jenuh, terbentuk ikatan rangkap. Jadi, perbedaan terlihat jelas dari arah perubahan strukturnya. Hidrogenasi menambahkan hidrogen dan mengurangi ikatan rangkap, sedangkan dehidrogenasi melepas hidrogen dapat membentuk ikatan rangkap baru. Oke, baik, di sini saya akan lanjut soal kedua mengenai katalis. Hampir semua reaksi rekayasa proses membutuhkan katalis. Jelaskan fungsi utama katalis dalam reaksi kimia industri dan berikan satu contoh spesifik katalis untuk topik presentasi kelompok Anda sendiri. Sebutkan topik kelompoknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan katalis berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Dalam industri, katalis sangat penting karena dapat membuat proses berjalan lebih cepat, menurunkan energi aktivitas, meningkatkan efisien, dan membantu menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik. Jadi topik kelompok saya adalah bleaching. Pada proses bleaching, terutama dalam pemurnian minyak sawit mentah atau CPO, bahan yang berperan penting adalah bleaching earth atau tanah pemucat. Walaupun bleaching earth lebih tepat disebut dengan sebagai absorben daripada katalis murni. Perannya sangat penting dalam membantu proses pemurnian. Bleaching earth bekerja dengan cara menyerap pigmen warna, kotoran, sisa logam, dan zat pengotor lain yang masih terdapat dalam minyak. Contohnya, pada proses pemurnian CPO, activated bleaching earth digunakan untuk mengurangi warna merah atau kuning pada minyak akibat adanya pigmen seperti karotenoid. Setelah pigmen dan kotoran menempel pada permukaan bleaching earth, minyak kemudian disaring sehingga hasil akhirnya menjadi lebih jernih, cerah, dan kualitasnya lebih baik. Oke, lanjut soal ketiga tentang hidrogenasi. Dalam pembuatan margarin, mengapa minyak nabati cair perlu dihidrogenasi? Jelaskan dampak negatif bagi kesehatan jika proses ini dilakukan secara parsial atau tidak sempurna. Ini saya akan menjawab. Dalam pembuatan margarin, minyak nabati cair perlu dihidrogenasi karena minyak tersebut masih banyak mengandung ikatan rangkap atau bersifat tidak jenuh. Kenapa demikian? Melalui proses hidrogenasi, hidrogen ditambah ke dalam ikatan rangkap tersebut sehingga minyak menjadi jenuh, teksturnya lebih padat, dan lebih cocok digunakan sebagai bahan margarin. Namun, apabila proses hidrogenasi hanya dilakukan sebagian atau tidak sempurna, dapat terbentuk lemak trans. Lemak trans ini kurang baik bagi kesehatan karena dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah. Oleh sebab itu, proses hidrogenasi harus dikendalikan dengan baik, terutama suhu, tekanan, katalis, dan lama reaksinya. Baik, lanjut ke soal keempat, yaitu dehidrogenasi. Jelaskan perbedaan mendasar antara dehidrogenasi atau reaksi kimia dengan dehidrogenase atau enzim. Berikan masing-masing satu contoh penerapannya dalam industri
pangan. Baik, di sini saya akan menjawab soal keempat, yaitu tentang dehidrogenasi. Dehidrogenasi adalah reaksi kimia yang terjadi ketika atom hidrogen dilepaskan dari suatu molekul organik. Reaksi ini banyak digunakan dalam industri kimia, terutama untuk menghasilkan senyawa yang lebih reaktif seperti mengubah alkana menjadi alkena. Berbeda dengan itu, dehidrogenase adalah enzim yang membantu pelepasan hidrogen dalam proses biologis. Contohnya, terdapat pada proses fermentasi kedelai ketika mikroorganisme menghasilkan enzim dehidrogenase untuk membantu metabolisme dan pembentukan energi. Jadi, dehidrogenasi adalah nama reaksinya, sedangkan dehidrogenase adalah enzim yang membantu proses tersebut dalam makhluk hidup. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang kelima, yaitu bleaching. Pada premium minyak sawit merah atau CPO, proses bleaching bertujuan menghilangkan pigmen. Jelaskan mekanisme kerja bleaching earth dalam mengikat pigmen tersebut, apakah reaksi kimia atau adsorpsi. Saya akan menjawab tentang bleaching. Pada pemurnian minyak sawit mentah atau CPO, proses bleaching dilakukan untuk mengurangi warna, pigmen, dan kotoran yang masih terdapat dalam minyak. Tujuannya agar minyak menjadi lebih jernih, lebih cerah, dan kualitas lebih baik. Bahan yang sering digunakan adalah bleaching earth. Cara kerjanya bukan terutama melalui reaksi kimia, tetapi melalui proses adsorpsi. Bleaching earth memiliki poroferi dan permukaan yang mampu menangkap pigmen, sisa logam, kotoran, dan zat warna. Setelah pigmen menempel pada permukaan bleaching earth, minyak kemudian disaring sehingga kotoran zat ikut terpisah. Oke, baik, di sini saya akan lanjut pertanyaan ke-6, yaitu tentang esterifikasi. Pertanyaan itu, biodiesel adalah produk esterifikasi atau transesterifikasi. Mengapa bahan baku minyak dengan asam lemak bebas atau FFA tinggi harus melalui tahap esterifikasi asam terlebih dahulu sebelum transesterifikasi basa? Saya akan menjawab esterifikasi. Saya akan menjelaskan dan sekarang menjawab. Minyak yang memiliki kadar asam lemak bebas atau free fatty acid atau FFA tinggi tidak bisa langsung diproses dengan transesterifikasi basa. FFA adalah asam lemak yang berada dalam keadaan bebas, artinya tidak lagi terikat dalam bentuk trigliserida pada minyak atau lemak. Biasanya FFA ini terbentuk karena adanya proses kerusakan atau hidrolisis minyak. Misalnya, akibat kadar air pemanasan, penyimpanan yang kurang baik, atau aktivitas enzim. Kadar FFA yang tinggi ini menjadi masalah karena FFA dapat bereaksi dengan katalis basa seperti NaOH karena KOH dan membentuk sabun. Jika sabun terbentuk, proses pemisahan biodiesel ini dan gliserol menjadi lebih sulit. Emulasi mudah terjadi serta hasil biodiesel dapat menurun. Oleh karena itu, bahan baku dengan FFA tinggi perlu melalui proses esterifikasi asam terlebih dahulu. Tahap ini bertujuan menurunkan kadar FFA dengan mengubah asam lemak bebas menjadi ester. Setelah kadar FFA turun, barulah proses transesterifikasi basa dapat dilakukan dengan lebih lancar dan menghasilkan biodiesel yang lebih baik. Di sini saya akan melanjutkan soal ke-7 tentang dehidrasi. Reaksi dehidrasi alkohol menghasilkan alkena. Namun dalam pengolahan pangan, istilah dehidrasi sering merujuk pada pengeringan. Jelaskan perbedaan kedua konsep ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan. Dalam kimia, dehidrasi alkohol berarti reaksi pelepasan molekul air dari alkohol sehingga terbentuk alkena. Proses ini biasanya terjadi dengan bantuan katalis asam atau kondisi tertentu, memungkinkan air keluar dari molekul alkohol. Namun dalam pengolahan pangan, istilah dehidrasi memiliki arti yang berbeda. Dehidrasi pangan lebih mengarah pada proses pengeringan, yaitu mengurangi kadar air dalam bahan pangan agar lebih awet dan tidak mudah rusak. Jadi dehidrasi alkohol adalah reaksi kimia mengubah struktur molekul, sedangkan dehidrasi dalam pangan adalah proses fisik untuk mengurangi kandungan air. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang ke-8, yaitu tentang isomerisasi. Soalnya sirup fruktosa tinggi atau HVCS lebih manis daripada gula
gula glukosa biasa. Jelaskan peran reaksi isomerisasi enzimatik dalam mengubah sifat kemanisan tersebut tanpa mengubah rumus molekulnya. Baik, di sini saya akan menjawab. Pada pembuatan sirup fruktosa tinggi atau high fructose corn syrup atau HFCS, isomerisasi enzimatik berperan dalam mengubah sebagian glukosa menjadi fruktosa. HFCS adalah pemanis cair yang biasanya dibuat dari pati jagung. Pati jagung terlebih dahulu dipecah menjadi glukosa, kemudian sebagian glukosa tersebut diubah menjadi fruktosa dengan bantuan enzim isomerase. HFCS banyak digunakan dalam industri makanan dan minuman karena rasanya manis, mudah larut, dan praktis digunakan dalam bentuk produk cair seperti minuman ringan, sirup, saus, dan makanan olahan. Glukosa dan fruktosa sebenarnya memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C6H12O6, tetapi susunan atomnya yang berbeda. Perubahan susunan inilah yang membuat sifatnya juga berubah. Fruktosa memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan glukosa. Jadi, dalam proses ini rumus molekulnya tidak berubah, tetapi struktur molekulnya berubah sehingga sifat kemanisannya menjadi berbeda. Baik, di sini saya akan melanjutkan soal yang ke-9 tentang kondisi operasi. Soalnya itu, pilihlah satu topik reaksi, sebutkan tiga faktor operasi, misalnya suhu, tekanan, pH, atau waktu yang paling kritis mempengaruhi keberhasilan reaksi tersebut. Apa yang terjadi jika faktor tersebut tidak dikendalikan? Baik, di sini saya akan menjawab, dan di sini saya akan memilih reaksi hidrogenasi. Dalam proses ini ada beberapa faktor operasi yang sangat penting, yaitu suhu, tekanan, hidrogen, dan katalis. Suhu berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya reaksi. Jika suhunya terlalu rendah, reaksi berjalan lambat, namun jika terlalu tinggi, kualitas produknya bisa menurun. Tekanan hidrogen juga harus diperhatikan, karena hidrogen merupakan bahan utama dalam proses ini. Jika tekanannya kurang, proses penambahan hidrogen tidak berjalan maksimal. Selain itu, katalis seperti nikel juga harus digunakan dalam jumlah dan jenis yang sesuai agar reaksi berjalan. Jika faktor-faktor tersebut tidak dikendalikan, hasil akhirnya bisa tidak sesuai. Minyak bisa tetap terlalu cair, terlalu keras, atau bahkan menghasilkan lemak trans apabila proses hidrogenasi berlangsung tidak sempurna. Baik, lanjut ke soal yang terakhir, yaitu refleksi pemahaman. Pertanyaannya, berdasarkan seluruh materi presentasi teman-teman sekelas, reaksi mana yang menurut Anda paling berpotensi dikembangkan untuk inovasi produk pangan di Indonesia masa depan? Jelaskan alasan ekonomis dan teknisnya. Baik, di sini saya akan menjawab. Jadi menurut saya, reaksi yang paling berpotensi dikembangkan untuk inovasi produk pangan di Indonesia adalah esterifikasi dan transesterifikasi. Alasannya karena Indonesia memiliki bahan baku minyak nabati, terutama sawit, yang sangat melimpah melalui reaksi ini. Bahan baku tersebut dapat diolah menjadi produk yang lebih bernilai seperti biodiesel. Dari sisi ekonominya, proses ini dapat meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan perkebunan. Dari sisi teknis, reaksi ini juga cukup penting karena mampu mengolah bahan yang memiliki kadar asam lemak bebas tinggi agar tetap bisa dimanfaatkan. Selain itu, untuk biodiesel, pemahaman tentang esterifikasi juga dapat diterapkan dalam industri pangan, misalnya pada pembuatan senyawa aroma dan flavor. Dan ini juga jadi reaksi ini memiliki peluang besar untuk dikembangkan di Indonesia. Baik, itulah dari 10 soal esai yang sudah saya jawab. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.